terkandung dalam hijrah tersebut. Ada hijrah insaniyah, ada hijrah saqafiyah, dan hijrah islamiyah. Hijrah insaniyah ini adalah transformasi nilai-nilai kemanusiaan, perubahan paradigma masyarakat Arab setelah datangnya Islam. Ini hijrah insaniyah, perubahan pemikiran. Dari zaman jahiliyah yang tadinya mereka tuh punya tingkatan-tingkatan sendiri dalam memandang manusia yang satu dengan yang lainnya, kemudian berpindah dengan datangnya Islam, datangnya ajaran Rasulullah, berpindah untuk lebih menghargai sesama manusia lainnya. Kemudian yang kedua ada hijrah saqafiyah. Hijrah saqafiyah ini hijrah kebudayaan. Dari kebudayaan jahiliyah menuju kebudayaan madaniyah. Di mana ketika ajaran Islam telah datang baik di Mekah maupun di kota-kota lainnya, itu bisa kita lihat perubahan budaya. Di mana tadinya budaya-budaya sekitar cenderung tidak sesuai dengan syariat Islam, cenderung tidak saling ta'awun, support antar sesama, tapi dengan datangnya budaya Islam itu sendiri, nilai-nilai ajaran Islam merubah tradisi, uruf kebudayaan yang tadinya tidak bernilai sama sekali, tidak saling ta'awun, tapi Rasulullah merubah hal tersebut. Yang ketiga ada hijrah Islamiyah, peralihan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita menyadari bahwa pertunjukan modernisme, teknologi yang canggih, hal apapun yang ada di sekitar kita, semua hal duniawi yang menggiurkan, ternyata itu hanya bentuk kreativitas dari manusia semata. Yang kapanpun bisa rusak, kapanpun bisa hilang, tidak akan abadi dan berbeda dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi hijrah Islamiyah adalah menyadari bahwa semua hal yang ada di muka bumi ini semata-mata adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada istilah produk keuangan syariah ataupun asuransi syariah, tetapi katanya dalam prosesnya, operasionalnya, realitanya yang dijalankan sehari-hari itu hampir sama. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan yang kita terapkan saat ini. Jadi dalam produk keuangan syariah ada unsur ta'awun, saling tolong-menolong, ya, terutama dalam hal asuransi syariah, dan juga intinya berlandaskan aturan agama, sehingga terkait operasional dan kehalalannya insya Allah produk keuangan syariah itu sudah terjamin bagi umat, karena ada orang-orang yang mengawasinya juga, ada orang yang memberikan fatwanya juga, ada para tokoh agama dan ahli agama yang sangat kompeten dalam menilai satu produk ini sudah dikatakan halal atau haram dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan produk keuangan syariah bukan hanya bertujuan untuk memudahkan proses kehidupan kita di dunia saja, tapi juga berefek kepada keberkahan, kenangan, dan unsur-unsur ukhrawi lainnya. Nah, kemudian pembagian keuntungan pada produk keuangan syariah, kita sudah familiar sekali mengetahui bahwa menggunakan prinsip bagi hasil, ya, yang telah disepakati. Esensi asuransi ini tertuang dalam Islam itu sendiri, di mana di dalamnya menerapkan risk sharing. Jadi harus bersama-sama gitu, mengelola bersama-sama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, bukan hanya menanggung sendiri atau memberi tanggung jawab kepada orang lain, tapi bagaimana menanggung bersama ketika terjadinya musibah. Saya melihat dari beberapa usaha, ya, atau effort yang dilakukan oleh baik itu oleh regulasi, ya, dalam hal ini OJK, maupun oleh lembaga-lembaga pendidikan maupun juga institusi asuransi sendiri, asuransi syariah, itu sudah cukup baik, ya, sampai sejauh ini, ya. Nah, ini bisa kita buktikan, Mas Daryl, ya, terjadi peningkatan baik itu literasi maupun inklusi, ya, keuangan syariah maupun asuransi, ya, dari terakhir tahun 2019, ya, kita bisa melihat angka survei literasi dan inklusi keuangan syariah 2019 yang dilakukan oleh OJK. Ini harus dijawab secara bersama-sama, ya, mulai dari regulasi, institusi asuransi, ya, sampai kemudian ke lembaga-lembaga seperti MES, ya, harus baur-membaur, ya, bersama-sama untuk membawa perubahan ini gitu loh, ya, perubahan cara pandang, ya, perubahan sikap, perubahan perilaku, ya, di mana tentunya nilai-nilai yang kita harapkan dalam asuransi syariah itu bisa mendekati nilai-nilai yang
ideal ya, sebagaimana yang itu ada pada nilai-nilai Islam ya pada dasarnya gitu Mas Dery. Jadi menurut saya sekarang ini adalah bagaimana merubah potensi menjadi satu realisasi ya, atau satu kenyataan yang memang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Justru ini yang harus menjadi tantangan bersama bagi kita. Saya melihat peluang itu sangat besar sekali ya, karena kita memiliki semua potensi untuk bisa tumbuh dan berkembang secara baik gitu ya, dari jumlah penduduk, dari budaya yang kita miliki ya, termasuk juga perkembangan industri halal gitu ya, yang juga tumbuh cukup pesat gitu ya. Jadi artinya bagaimana tadi yang saya katakan potensi yang besar ini kita rubah menjadi peluang atau kita realisasikan menjadi satu produk yang kira-kira bisa ditangkap oleh generasi-generasi milenial ini gitu. Semua perangkat sudah kita miliki Mas Deryl ya, seperti tadi Pak Amin katakan ya, di peraturan OJK, peraturan perundang-undangannya ya. Terus juga ada Dewan Syariah Nasional, ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi semuanya itu sudah kita miliki. Nah, tinggal bagaimana mengemas ini menjadi satu produk yang menarik ya, memiliki nilai jual dan juga memiliki manfaat. Nah, mungkin aspek value inilah yang kira-kira menurut saya perlu juga terus disosialisasikan, dikampanyekan ya. Jadi ini tidak semata-mata bisnis oriented gitu ya, tidak semata-mata keuntungan belaka ya, tetapi juga ada value yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ya, asuransi jiwa syariah ini kan tujuannya adalah untuk mitigasi dampak keuangan ya dari risiko kehidupan yang terjadi. Nah, tapi jangan lupa ya, di setiap tujuan yang ingin mereka capai bisa jadi ada potensi risiko kehidupan yang terjadi, dan itu memberikan dampak terhadap keuangan jangka panjang kita. Nah, jadi dengan milenial memiliki asuransi jiwa syariah ya, mereka itu jadi lebih bisa fokus ya, terus memiliki rasa aman yang lebih tinggi gitu ya, stabilitas kerjanya jadi lebih oke gitu ya, lebih tenang gitu ya. Yang kedua, dengan memiliki asuransi jiwa syariah sejak usia muda gitu ya, teman-teman millennials ini berpotensi untuk semakin mudah diterima ya sebagai peserta asuransi jiwa syariah. Kenapa? Orang muda ya, terus udah lagi sehat ya, ditambah dengan sehat, potensi resikonya lebih kecil. Nah, lalu dengan punya asuransi jiwa syariah itu juga ya, kita itu memitigasi resiko dengan cara berjamaah. Artinya apa ya? Kita mengumpulkan dana ya, dana bersama ya, dana tolong menolong yang dikumpulkan dari semua peserta ya, yang tujuannya adalah untuk membantu peserta, sesama peserta gitu ya, membantu sama peserta di saat terjadi musibah. Nah, lalu ada satu lagi ya, asuransi jiwa syariah ini ya tadi akan memberikan manfaat ya atau proteksi ya di dalam kehidupan kita di dunia gitu ya. Nah, terus unsur tolong menolongnya juga insya Allah kita dapat gitu ya. Dengan asuransi jiwa syariah ya, kita juga punya potensi untuk bisa berbagi kepada orang yang lebih banyak dalam bentuk wakaf. Untuk teman-teman millennials ya, asuransi jiwa syariah ini adalah salah satu instrumen di saat kita hijrah finansial ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya untuk berasuransi jiwa syariah ini? Yang pertama ya, kita harus kenali dulu kebutuhan kita ini apa. Terus yang kedua ya, ukur kemampuan kita ya. Kenapa? Asuransi jiwa syariah ini ya adalah proteksi untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, oleh karena itu ya,
kita harus mengukur kemampuan kita di mana. Terus yang ketiga, pahami ya, sekali lagi pahami manfaat asuransi jiwa syariah yang kita punya itu apa ya. Cari tahu dan jangan segan-segan untuk bertanya. Lalu yang keempat, mulai dari sekarang Mas Daryl ya. Kalau 1, 2, 3 itu teori, 4 ini prakteknya gitu ya. Bukan cuma sekedar hijrah finansial, tapi memang kita peduli ya terhadap keluarga yang kita sayangi, yang kita cintai gitu ya. Jadi ayo mumpung masih muda, masih sehat ya, cari tahu ya kebutuhan kita apa dan ukur kemampuan kita di mana, segera punya asuransi jiwa syariah hari ini. Melihat ada perkembangan yang cukup signifikan dan ini sifatnya fundamental, terutama kalau kita amati terkait dengan topik-topik pembicaraan tentang asuransi syariah. Dulu Bang Daryl, topik-topik kita kalau talkshow asuransi syariah itu masih seputar halal haram. Kalau kita lihat sekarang kan udah topiknya udah berkembang sedemikian bagus itu kan. Sekarang udah ngomong tentang hijrah finansial gitu kan, nanti ngomong apa lagi itu kan. Saya melihat ada perkembangan secara pola pikir gitu ya masyarakat, dan ini jadi bekal fundamental bagi kita bahwa kita memang sedang menuju ke arah perkembangan yang baik dalam konteks asuransian. OJK ini sudah ada dalam konteks industri asuransi syariah ini sejak sebelum perusahaan itu berdiri. Ya, jadi sejak sebelum berdiri itu perusahaan yang ingin menjadi pelaku di industri asuransi syariah itu harus memenuhi segala macam persyaratan, baik dari aspek permodalan minimum, ya kan, manajemen, direksi, komisaris, DPS, kelengkapannya gitu kan, infrastruktur itu harus dimiliki terlebih dahulu. Sebelum memenuhi persyaratan-persyaratan itu, tidak akan diberikan izin kepada perusahaan untuk menjadi pelaku industri asuransi syariah. Dalam konteks itu, udah dari awal itu, jadi sebelum berdiri pun kita udah batasin. Kemudian dalam konteks produk juga, Bu Rini pasti tahu banget kan, produk itu sebelum dijual ke masyarakat itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK, dan itu juga harus memenuhi segala macam persyaratan gitu kan, baik dalam konteks skemanya gitu kan, perhitungan kontribusinya seperti apa, termasuk juga harus mendapatkan persetujuan DPS ya. Kami dari OJK juga melakukan pengawasan dalam konteks untuk melihat tingkat kesehatannya gitu kan. Setelah berjalan misalnya kira-kira ini bisnisnya seperti apa, ya kan? Apakah kesehatannya semakin baik atau justru makin menurun dari awal sebelum menjadi pelaku sampai setelah mendapatkan izin operasional, itu kita lihat secara rutin.